Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Kali ini saya akan membahas penilaian tengah semester ganjil Bahasa Inggris kelas 8 yang ada pada semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Di sini sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu materi apa saja yang ada pada soal PTS ini nanti. Baik, langsung saja saya akan bahas untuk soal yang pertama. Kita langsung lihat soalnya di sini, yaitu in the dialogue, Adin express a bla bla bla. Coba perhatikan di sini ada dialog Adin yang diberi garis bawah. Nah, itu menunjukkan ekspresi apa? Di sini Adin mengatakan, you must wash your hands before eating to get rid of any virus or bacteria. Kamu harus mencuci tanganmu sebelum makan untuk menghindari virus dan juga bakteri. Nah, itu merupakan ekspresi apa? Untuk pilihan yang A, opinion adalah opini. Untuk obligation yaitu kewajiban. Untuk C, suggestion, saran. Dan yang D, willingness itu kemauan. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B, yaitu kewajiban. Dia harus mencuci tangan sebelum makan untuk menghindari virus dan juga bakteri. Untuk soal yang kedua, the expression telling an obligation is bla bla bla. Ekspresi yang menunjukkan keharusan ada pada dialog apa? Nah, di sini coba kalian baca dialog antara Mam and Santi. Nah, di sini kalau obligation atau keharusan itu harus ada kata must ya. Yang ada kata must itu ada pada dialog Mam ya, yaitu you must put on your mask. Kamu harus memakai maskermu. Sehingga jawaban untuk yang nomor 2 adalah yang D. Kemudian untuk soal yang ketiga, the expression of a must is bla bla bla. Nah, di sini juga sama, kalian diminta untuk mengidentifikasi ekspresi kewajiban ya. Untuk pilihan yang A, you are not allowed to go to public area for unnecessary thing. Kamu tidak diperbolehkan untuk pergi ke area umum untuk hal yang tidak penting. Nah, ini bukan sebuah keharusan ya, ini adalah larangan. Kemudian untuk pilihan yang B, the teaching and learning will be conducted in online mode. Kegiatan belajar mengajar akan dipantau secara online. Nah, ini juga bukan merupakan ekspresi untuk keharusan. Untuk yang C, you are obliged to keep staying at home. Kamu diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah. Kemudian untuk pilihan yang D, you don't have to go to school. Kamu tidak boleh pergi ke sekolah. Nah, pilihan yang tepat untuk ekspresi keharusan ada pada pilihan yang C ya. Untuk nomor 4, based on the dialogue, the students are prohibited to bla bla bla. Berdasarkan dialog di atas, murid-murid dilarang untuk, di sini dikatakan oleh gurunya, tidak boleh pergi ke tempat umum ya. Namun di sini tidak ada pilihannya. Selanjutnya, the teaching and learning will be conducted online mode. Kemudian pembelajaran akan dilakukan secara online. Kemudian dia juga mengatakan, you don't have to go to school. Kamu tidak boleh pergi ke sekolah. Kemudian, you need to eat healthy food and you have to do sport at home. Kamu harus makan makanan sehat dan juga berolahraga. Nah, di sini larangan yang sesuai dengan dialog tersebut adalah dilarang pergi ke sekolah ya, yaitu jawaban yang B. Kemudian untuk soal yang nomor 5, Ahsan suggests Hilmi by saying bla bla bla. Nah, di sini Ahsan memberikan saran kepada Hilmi dengan mengatakan, di sini kalian diminta untuk menemukan sarannya Ahsan kepada Hilmi. Untuk pilihan yang A, di sini your voice sound terrible. Nah, kalimat ini bukan kalimat suggestion ya. Ini merupakan opini. Do you have any problems? Ini juga bukan merupakan saran. Kemudian untuk pilihan yang C, I'm ready anytime you need a help. Aku siap kapanpun ketika kamu butuh bantuan. Nah, ini juga menawarkan bantuan ya, bukan merupakan suggestion. Kemudian yang D, you had better manage your time from now on. Kamu seharusnya lebih mengatur waktu dengan baik mulai sekarang. Nah, pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Untuk nomor 6, you should be relaxed. This expression so that Hilmi doesn't need to be bla bla bla. Untuk pilihan yang A, yaitu angry,
marah. Untuk pilihan yang B, sad, itu sedih. Untuk yang C, panic, itu panik begitu ya. Kemudian yang D, sick, itu sakit. Relax ini berarti kita diminta untuk tidak panik ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Annie asks Andi to leave her bag. What does she say? Nah, di sini Annie meminta kepada Andi untuk membawakan tasnya. Nah, apa yang dia katakan? Untuk pilihan yang A, can you leave your bag please? Kemudian untuk yang B, can I leave your bag? Dapatkah aku membawa tasmu? Nah, ini bukan. Kemudian pilihan yang C, would you leave my bag please? Akankah kamu mau membawakan tasku? Tolong. Nah, pilihan yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C ya. Karena di sini yang meminta bantuan itu adalah Annie, meminta bantuan kepada Andi dengan mengatakan, would you leave my bag please? Akankah kamu mau membawakan tasku? Tolong. Dan untuk yang nomor 8, pass the salt for me please. Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi percakapan Budi yang merupakan ekspresi acceptance, yaitu menerima atau mau membantu begitu ya. Nah, kalau di sini Jaka meminta bantuan Budi untuk memberi garam, untuk ekspresi acceptance dari Budi yang tepat yaitu yang B. Here you are. Ini untukmu. Untuk nomor 9, pertanyaannya, what kind of expression that Susan gives? Tony, do you understand with this subject? Not really. Can you help me with that? Ekspresi Susan itu menunjukkan ekspresi apa? Nah, di sini dia mengatakan do you understand ya. Do you understand itu merupakan ekspresi untuk mengecek pemahaman, yaitu checking understanding. Dan untuk nomor 10, we conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwa, nah di sini coba kita lihat dialog antara Nora dan juga David. Would you like having dinner with me? Akankah kamu mau makan malam bersamaku? I'm sorry, that's not good idea. Maaf, itu bukan ide yang bagus. My mother is in hospital, so I have to accompany her. Ibuku berada di rumah sakit, jadi aku harus menemaninya. Nah, kita bisa menyimpulkan dari dialog tersebut bahwa, nah untuk pilihan yang A, Nora refused David's invitation. Nora menolak ajakan David. Nah, yang menolak ajakan di sini adalah David ya. Kemudian untuk pilihan B, David invites Nora. David mengajak Nora. Nah, yang mengajak adalah Nora ya. Pilihan B juga kurang tepat. Untuk pilihan yang C, David refused Nora's invitation. David menolak ajakan Nora. Nah, di sini adalah jawaban yang sesuai karena di sini tadi David menolak ajakan Nora karena ibunya David sedang berada di rumah sakit. Untuk nomor 11, what does Fikar says? Nah, kalian diminta untuk melengkapi dialognya Fikar. Would you come to my party? Akankah kamu mau datang ke pestaku? Nah, di sini Fikar ekspresinya adalah acceptance, yaitu menerima ajakan. Kalau menerima ajakan, kita bisa menjawab dengan kalimat yes, I'd love to. Untuk nomor 12, Andi invites Taufik to go out tonight with him. What does he say? Andi mengajak Taufik untuk pergi keluar nanti malam dengannya. Apa yang dia katakan? Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi dialog Andi. Untuk pilihan yang A, would you bring this flower? Nah, ini tentu bukan ya. Akankah kamu mau membawa bunga ini? Kemudian untuk pilihan yang B, would you go, please? Akankah kamu pergi? Ini juga kurang sesuai karena bukan ajakan ya. Kalau yang C, would you like to go out with me tonight? Akankah kamu mau pergi denganku malam ini? Nah, ini merupakan jawaban yang sesuai untuk nomor 12. Untuk soal yang berikutnya, the words what do you think about my new hairstyle are the expression of blah blah blah. Kalimat what do you think? Nah, ini apa yang kamu pikirkan tentang rambut baruku? Nah, di sini ya. Ini merupakan ekspresi apa? Nah, kalau yang pertama pilihannya adalah asking opinion, menanyakan pendapat. Kalau yang B, showing appreciation, yaitu menunjukkan apresiasi. Giving opinion, memberikan pendapat. Dan yang di giving invitation, memberi ajakan. Kalimat what do you think itu merupakan ekspresi untuk asking opinion, yaitu menanyakan pendapat. Dan untuk nomor 14, the words, I think you are beautiful with it. The expression of blah blah blah.
kalau kalimat aku pikir kamu cantik dengan rambut seperti itu, maksudnya begitu ya. Nah, ini merupakan ekspresi. Dan untuk nomor 15, from the dialogue above, what does the underlined sentence mean? Dari dialog di atas, kata yang digaris bawah itu maksudnya apa? Nah, di sini kata yang digaris bawah adalah kata I can't take this, sorry. Aku tidak bisa ambil ini, maaf. Nah, di sini kita coba lihat pilihannya. Tina offers something to Ida. Nah, ini tentu bukan. Kemudian untuk pilihan yang B, Ida accept something. Di sini Ida menerima sesuatu dari Tina. Nah, di sini bukan ya. Kemudian untuk pilihan yang C, Tina gives a help to Ida. Tina memberikan bantuan kepada Ida. Ini juga kurang sesuai. Dan untuk pilihan yang D, Ida refuse help from Tina. Ida menolak bantuan dari Tina. Jawaban yang sesuai untuk nomor 15 adalah yang D. Ida menolak bantuan dari Tina. Berikutnya untuk nomor 16, what does he says? Apa yang dia katakan? Di sini kalian diminta untuk melengkapi dialognya Jordan. Di sini Jordan memberikan pendapatnya. Bella menanyakan, what do you think of Kuta Bali Beach? Apa yang kamu pikirkan tentang pantai Kuta di Bali? Kalau memberikan pendapat, dia bisa mengatakan, I think it's so beautiful, yaitu ada pada pilihan yang B. Aku pikir itu sangat indah. Yang indah adalah pantainya, yaitu pantai Kuta yang ada di Bali. Dan untuk nomor 17, what does he says? Di sini kalian diminta untuk melengkapi dialognya Vita yang berisi tentang agreement, yaitu persetujuan, mengatakan kalau dia sependapat, begitu ya. Di sini Vivi mengatakan, I must see the doctor today. Aku harus pergi ke dokter hari ini. I have headache. Aku sakit kepala. Nah, kalau Vita setuju, dia mengatakan dengan kalimat, yes, that's right. I agree with you. Nah, di sini ada kata agree ya, menyatakan bahwa dia setuju dengan Vivi. Sehingga jawaban nomor 17 adalah yang A. Untuk nomor 18, what does he says? Di sini dialog antara Mr. Budi dan juga Natasha. What about you, Natasha? Blah blah blah. If we use English in our English class. Yes, we will use English in our English class. Bagaimana jika kita menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris? Nah, di sini menanyakan tentang pendapat ya. Di sini karena jawaban Natasha itu kita akan menggunakan bahasa Inggris, jadi dia setuju, sependapat begitu ya. Nah, untuk pilihan yang A, do you understand? Apa kamu mengerti? Ini kurang tepat. I think so, ini memberikan pendapat. What do you think? Nah, ini merupakan menanyakan opini. Bagaimana menurutmu? Untuk nomor 19, di sini pertanyaannya, what kind of expression the teacher gives? Di sini ada dialog antara teacher and student. Teacher mengatakan, do you understand? Dan murid-muridnya menjawab, yes sir. Yang ditanyakan di sini adalah ekspresi yang diberikan oleh guru. Di sini dia menanyakan, do you understand? Itu menanyakan tentang pemahaman ya. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah yang B, checking understanding. Dan yang terakhir untuk nomor 20, the suitable expression to ask checking understanding is bla bla bla. Kalimat yang sesuai untuk menanyakan pemahaman adalah, nah kita lihat di sini untuk pilihan yang A, do you know what I mean? Apa kamu tahu yang aku maksud? Nah, ini merupakan kalimat untuk mengecek pemahaman ya, yaitu jawaban yang A.